Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen PT PLN Persero. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan nama PT 1 ini. Siapa sih yang gak kenal PT PLN? Nah, teman-teman tahu gak sih sejarah singkat dari PT PLN? Sini, aku jelasin. Jadi, PT PLN Persero ini bermula pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, di mana pada saat itu Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki pada saat itu. Selain itu, perusahaan ini juga melewati beberapa fase perubahan bentuk hingga pada tahun 1994 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 menjadi perusahaan perseroan atau Persero PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat sebagai PT PLN. Nah, berdasarkan Akte Notaris nomor 169 tanggal 30 Juli tahun 1994, sepanjang 75 tahun perjalanan, PT PLN Persero telah berhasil menjadi salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia. Data ini diambil berdasarkan laporan keuangan PT PLN Persero pada tahun 2021 yang sudah diaudit mencapai total aset sebesar 1.613 triliun. Selanjutnya ada visi misi dari PT PLN Persero. PT PLN Persero memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Selain visi, tentu PT PLN Persero juga memiliki misi. Nah, ada beberapa misi PT PLN Persero. Yang pertama, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Nah, yang terakhir, menjalankan bisnis kelistrikan atau bidang lain yang terkait yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pemegang saham, dan anggota perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan dari pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Lalu ada tata nilai PT PLN Persero. Tata nilai PLN adalah akhlak. Akhlak merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Amanah yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Yang terakhir yakni adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Baik, pada slide selanjutnya berisi struktur organisasi pada PT PLN Persero. Pertama ada Direktur Utama yaitu Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis yaitu Bapak Hartanto Wibowo. Kemudian ada Direktur Keuangan Ibu Cynthia Rosli. Selanjutnya ada Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, ada Bapak Yusuf Didi Setiarto. Kemudian ada Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Bapak Yulia Kusdwiharto. Kemudian ada Direktur Retail dan Niaga, yaitu Ibu Edi Sri Mulyanti. Selanjutnya ada Direktur Manajemen Pembangkitan, Bapak Adi Lumakso. Ada Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Bapak Evi Haryadi. Dan yang terakhir ada Direktur Distribusi, Bapak Adi Prianto. Kemudian pada slide selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan pada PT PLN Persero melibatkan proses perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan dana serta sumber daya keuangan perusahaan. Untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan,
serta memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Pada slide ini berisikan 5 poin, yaitu yang pertama ada pendapatan dari biaya operasional, seperti penjualan listrik kepada masyarakat. Contohnya seperti pemasangan baru, penambahan biaya, atau layanan tambahan lainnya. Pada poin kedua yaitu investasi dalam pembangunan infrastruktur. PT PLN Persero melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam penyediaan listrik. Contohnya seperti pembangunan pembangkit listrik baru, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi, serta perkembangan teknologi untuk efisiensi dan keandalan. Selanjutnya poin ketiga yaitu sumber pendanaan. PT PLN Persero memperoleh sumber pendanaan dari berbagai sumber seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, pendapatan dari operasi, dan investasi pemerintah. Kemudian pada poin keempat ada efisiensi energi dan penghematan biaya. PT PLN Persero berusaha meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional melalui berbagai inisiatif. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien, peningkatan manajemen pemeliharaan, dan promosi kesadaran energi kepada pelanggan. Kemudian pada poin terakhir yaitu ada laporan keuangan dan transparansi. PT PLN Persero wajib menyusun laporan keuangan secara periodik seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Transparansi pada pelaporan keuangan penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, serta masyarakat umum tentang kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Perencanaan operasional PT PLN Persero terbagi atas 4 bagian. Pertama, penetapan target produksi listrik. Kedua, pengelolaan pembangkit listrik. Ketiga, perencanaan dan pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi. Keempat, manajemen krisis keadaan darurat. Kesimpulannya, dalam memenuhi standar pelayanan yang setiap tahunnya selalu berubah ke arah yang lebih baik, maka PT PLN Persero terus gencar dalam menciptakan inovasi-inovasi yang canggih guna melayani masyarakat, baik itu pengguna maupun calon pengguna listrik, agar dapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat itu sendiri. PT PLN Persero menciptakan sebuah teknologi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa terpuaskan dalam setiap hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Teknologi tersebut adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja hanya dalam genggaman pemilik smartphone tersebut. Aplikasi tersebut adalah PLN Mobile. PT PLN Persero memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tanggung jawab yang terperinci serta menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif meliputi perencanaan strategis dan operasional, penganggaran, pengukuran kinerja, serta pengawasan dan evaluasi kinerja.